Warga, apa kabar semuanya? Setahun lebih kita ketemu ya. Setahun hilang, Abah Bunda balik lagi dan konsep 2023 nih. Tetap sama, Abah Raden dan Bunda Desi bongerannya. Ya begitu Abah Bunda, bercanda mulu bawaannya. Pantengin tiap Sabtu di channelnya Raden Adipati Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua. Udah lama. Udah berapa lama ya? Udah lama banget pokoknya. Berbulan-bulan sepertinya. Karena sedang sibuk syuting, gaya kan? Oke, sekarang kita main. Apa ini enaknya? Hari ini kita main game aja ya. Karena pasti kalian membutuhkan hiburan. Semoga nanti dengan main game terhibur, imunnya makin meningkat, stresnya hilang, kalian bahagia. Omikron langsung pergi hus-husan, gitu ya. Boleh kita menghibur lah. Oke. Supaya mudah-mudahan terhibur. Insya Allah terhibur, pasti terhibur. Oke, kita main game ya. Oh iya, semoga kalian juga semua sehat ya, sehat-sehat. Maafin ya mama suaranya agak sedikit bagaimana, karena kemarin abis konser. Doain ya, kita sehat terus ya, amin ya Rabbal alamin. Kita ada game, ada kartunya nih. Kita kayak game kartu tentang kita. Kemarin mama beli, ada lihat salah satu marketplace. Kalian nih bisa pakai buat main. Kartunya ini, nanti mama ambil satu, papa ngambil satu. Ada pertanyaan di sini. Yang harus kita jawab. Nah, pertanyaannya terserah. Mau dijawab serius boleh, dijawab bercanda juga boleh. Kalau bohong juga pasti ketahuan nanti. Oke? Tapi kayaknya sudah dilihat ya. Enggak. Ini engkong ngeluarinnya. Sumpah bener, belum lihat kok. Dari pertama kali main beli, kemarin belum. Oh ya, ngucapin terima kasih ya buat yang sudah kirimin baju. Dari kalau nggak salah dari Madam Motrok. Terima kasih banyak bajunya oke. Ngendorse dong. Ya nggak ngerti deh atau apa namanya, pokoknya dikasih. Kita support teman-teman. Dia produk lokal, keren lah. Dibeli ya di Madam Motrok. Nanti dikasih tahu di bawah sini. Oke? Ya, kita main ya, kita mulai. Shoot dong. Sip. Shoot biasa aja ya. Biasa aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia mah nggak mau dulu. Oke, kita buka tangkip. Oh gitu, kan dari atas dong, jangan ngacor. Ke sini. Oh ya udah. Hampir dari bawah hampirnya loh. Baca. Papa kasih tahu pertanyaan mama dong. Itu mama ya. Iya, gimana sih suruh baca? Makanya dijelasin di awal dong. Tadi kan sama bilang, mama ngambil satu, mau baca, papa jawab, udah sembarang. Itu tadi ada. Udah deh. Oke. Apakah hal yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu, tapi tidak pernah ada kesempatan? Utara. Aduh. Mana tuh? Dengan umi sama ayah berarti ya kan? Senanti aja nggak sih ini? Nggak mau sampaikan. Nggak, mama tuh orangnya nggak bisa yang begitu, bukan romantisan. Utara. Terlalu biasa kalau ngomong makasih itu ya, standar. Dia ngomong aja, ayah, umi, I love you semua. Dah, gitu aja deh. Dah. Bisa? Ya, geli kayaknya geli aku ngomong gitu. Geli. Enggak. Siapa tahu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan. Ayah umi pasti bangga kan punya anak kayak adek ini, ya kan? Nah gitu aja. Sekarang pertanyaannya mama. Tadi mama. Udah di bawah. Pertanyaannya mama bangga nggak punya ayah? Itu yang paling. Iya, dikidein sayang. Ya bangga dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan bohong lo tuh ya. Enggak. Sendiri. Toh ya. Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Kalau kita ya, keluarga orang loh, sama kita. Saya ingin, papa ingin Mang selesai kuliahnya, abang selesai kuliahnya, terus mereka bisa married, terus kita punya cucu, ya kan? Bawa terus cucunya lah kemana-mana jalan-jalan. Ke Disneyland ya? Ya selesai. Ke Disneyland ya? Ya dong, kita kan nggak punya anak kecil lagi. Ya. Tinggal baby kan. Kita mau juga. Baby kan nggak mungkin mau kita ajak lagi. Nanti dia protes loh, dia masih mau jalan-jalan loh. Bukan, maksudnya kayak anak kecil kan nggak mungkin lagi. Terus waktu yang terdekat ini mungkin pengen umroh sih sebenarnya. Iya. Ya, ngajak ke anak-anak pengen umroh kalau misalnya. Udah lama ya, terakhir 2019 ya. 2020. 2020. Iya. Oke. Terus satu lagi. Apa? Perutnya bisa kecil. Mang bantuin nak, bantuin papanya nak, bantuin papanya diet nak ya.
emang ada sukses dietnya. Buat kalian yang pengen diet, hubungin ke mamanya ya. Nanti kasih tahu Instagram Mang Adit. Keren Mang Adit, badannya bisa langsing gitu, keren. Oke, promosiin ya. Nak, jangan lupa nak, update ke mama, cuan. Oke? Apa? Coba. Jangan serius-serius kayak jawab. Ya, gimana dong makanya? Pertanyaannya dulu apa dong? Aku bangga menjadi bagian keluarga ini karena nih gak bohong tuh. Ya. Pertama, bangga karena punya suami yang out of the box ya. Beda sama suami orang yang lainnya. Maksudnya? Sama. Apa tuh? Ini udah disebutin suaminya unik deh. Udah unik banget gitu ya. Cuma mama yang tahu. Dan cuma mama yakin, cuma mama juga sebagai istri bisa menghadapi papa. Oke. Terus apa tadi pertanyaannya tadi? Iya, Ya, punya anak-anak yang hebat-hebat. Terus punya bapaknya? kan udah dibilangin tadi. Terus punya mertua, ipar, keluarga yang masya Allah sayang banget sama saya. Terima kasih ya. Makanya bangga. Nggak semua orang gue dikasih berkah seperti ini. Jadi alhamdulillah senang bisa ada di keluarga ini. Menjadi keluarga ini. Buat kan? Iyalah, kan kalau orang tua sudah pasti tuh kan, udah jadi menjadi anaknya kalau ini gitu loh. Seperti itu. Aku juga bangga padamu. Terima kasih. Wah, sekarang mama ya. Ya. Dan mikir, dia baca semua aja. Kira-kira apa gitu Bang? Ini pertanyaan kalau nggak percaya. Ceritakan sebuah momen paling berkesan bersama keluargamu yang ingin kamu reka ulang. Yang pasti itu Apaan? oh sudah pernah dilakukan ya? Iya, yang udah Jalan-jalan. tuh, yang paling Jalan-jalan ke keliling kemana dunia. saja? Bersama keliling dunia. Kita pernah jalan-jalan, sibuk ngangkatin koper, ya kan? Ada bagian nyusunin koper, mungkin ngoceh-ngoceh. Makanya ini ngeberesin. bagian packing. Wah, gitu ngoceh-ngoceh. Anak-anaknya bagian ngerecokin, Papa bagian papa bagian ngancingin, nutupin koper. koper gitu kan. Terus sama Kadang-kadang masakin pop mie. masukin pop mie apa gitu ya. Ini Iya. terus kemudian kita bisa berada dalam satu ruangan yang cukup lama gitu ya. Iya. Hotel soalnya. Padahal di satu hotel kita tuh setiap jalan-jalan Pasti nyewa kamar beberapa. mau nyawa kamarnya beberapa, tapi anak-anak pasti Pasti jadi satu. Iya. Ya kan. kamar yang lainnya tersisa gitu aja. Itu sepertinya sudah lama banget gak dijalanin karena COVID ini ya. Kemudian kan karena keterbatasan, karena waktu, karena pekerjaan. Tapi itu sangat rindu karena pengen balik lagi. Bukan pengen balik lagi, tapi pengen ngulang lagi kalau bisa ke momen-momen seperti itu. Kayaknya sangat membaik. Next jalan-jalannya sama anak dan cucu. Amin banget. Kok papa enak banget ya pertanyaannya, bagus-bagus. Punya mama gitu. Coba, apa namanya mama gantian? Ini ada warna beda nih, apa nih? Ya lihat dong. Sarap Apakah hal yang kamu ajarkan kepada anakmu yang belum pernah diajarkan oleh orang tua? Oh iya. Begini, bukanlah bersyukur sih. Di zaman dulu mungkin masih zaman dulu berbeda ya cara mendidiknya ya. Jadi kalau sekarang yang mama ajarin ke anak-anak keterbukaan dan ketika keterbukaan itu pada saat ngobrol bukan as orang tua sama anak gitu, tapi as a friend. Jadi begitu. Jadi tapi memang momennya enggak kayak dulu memang. ya enggak Cara mendidik jelas. kita dulu dengan kita. Makanya itu Dan dibedakan. sama-sama orang tua. Papa juga kayak gitu, Makanya sekarang itu diajarin ke Mang Abang Baby itu keterbukaan. Anak-anak silakan mengutarakan semuanya, tapi dengan hal-hal yang baik, mengutarakan hal yang baik. Udah gitu juga. yang berani mengungkapkan pendapat. Kemudian Jadi kita biasa beradu argumen sama anak-anak pada mereka boleh akhirnya. ngomong tidak gitu kan dengan Iya. reason mereka, ya kan? Dan yang salah tetap minta maaf pada akhirnya begitu. Jadi itu karena selama ini kan kalau dulu diajar orang tua, namanya orang tua selalu benar. Nah kalau sekarang diajar kepada anak-anak, mama sama papa betul benar loh nak. Kalian Ya, betul. bisa jadi kalian yang benar. Jadi mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Kalau kata ayah Kalbadi, dia bilang bahwa kalau anak masih kecil itu anak ikut pendapat Orang tua. Tapi ketika anak sudah besar, sudah dewasa, cukup bisa Orang tua. orang tua lah yang harus mengikut apa kata. Gitu lah ya. Oke. Nah, Mang Abang Baby bersyukur ya punya orang tua kayak Mang sama papa ya. Enak ya. Sekarang mama, Oke, banyak juga nih singkong nih. Masih pertanyaan-pertanyaan gini. apa tuh? Kartunya banyak banget. Oke. Apa tradisi dari masa kecilmu yang paling kamu sukai dan mengapa?
nanti tradisi masa kecil. Jadi tradisi masa kecil itu mungkin nggak ada lagi sekarang itu. Kita ngaji sore-sore, habis bareng-bareng ke itu ya, ke musola gitu ya. ke langgar gitu, kemudian kita ngaji bareng-bareng. Setelah itu kita main ini tapi apa namanya, permainan tradisional. Oh ya. Misalnya sembunyi-sembunyian, kalau namanya dulu bebak sodor. Itu nggak sebutannya? Iya, tradisi masa kecil. Bebak sodor gitu kan, main sembunyi-sembunyian, beteng-betengan gitu ya. Juga main itu. Iya, kelereng gitu kan. Sekarang kita udah jarang lihat anak main kelereng gitu. Terus enggak, satu lagi mah kalau agak surprise waktu lebaran. Oh iya. Kalau di kota kan nggak ada tuh yang anak-anak datang ke rumah dan serombol. Kalau di sini kan satu datang temennya terus bergerombol. Tapi kalau kita pas lebaran datengin orang yang istilahnya ada duitnya tuh, dia bagi angpau tuh 2.000, 1.000. Zaman dulu ya, tapi kalau di kampung-kampung, itu kita tungguin banget tuh, ngantri kita sampai, ya kan? Itu jadi masa kecil. Kemudian nonton TV bareng-bareng, karena TV kan kecil dikit tuh. Zaman dulu kan TV-nya masih berwarna tapi layarnya bukan TV warna. Tapi waktu papa lebih seru ya dibandingkan mama ya. Kan mama kan di Bandar Lampung besar. Iya pasti lebih seru. Maksudnya makanya lebih seru. Pasti banyak ceritanya. Kali pulang sekolah berenang kali mata udah merah kena mata ibu. Gitu kan. Nyelam matanya merah. Maaf sama ibu tuh. Nakal si kecilnya. Ya. Tapi nggak berbohong kan. Iya. Cuma berdusta dikit. Sama aja. Namanya anak kecil ya. Ini sekarang mama. Yang bagus tuh kenapa gitu coba? Karena larangan dari orang tuamu yang paling tidak kamu. Aduh. Kenapa? Ih pasti kamu ini tahu deh sebenarnya kalau ngeliat ini. Apa tuh? Larangannya. Oke. Dari kecil sampai gede tidak boleh main sama anak laki-laki keluar rumah. Itu gak boleh. Mainnya sama anak perempuan aja, kata ayah sama Umi. Apalagi udah gadis nggak boleh. Dan itu juga udah mulai, namanya mulai SMP kali ya, mulai puber, kan udah mulai kenal cowok, itu nggak boleh sama sekali. Harus belajar di rumah, nggak boleh main ke rumah, anaknya dipingit. Jadi ya itu dia, bener kan? Pertanyaannya seperti itu kan? Apa larangan dari yang paling tidak kamu setujui? Sebenarnya bukan nggak setuju. Bukan gak setuju, tapi memang gimana namanya kita tinggal sama orang tua. Tapi manfaatnya sekarang kasih didikan. Iya. Wah itu kan baik lah. Bukan gak setuju ya, salah bukan gak setuju. Gimana namanya tinggal sama orang tua, itu aturan orang tua, itu aturan. Namanya juga manusia. Ya jadi begitu sebenarnya, bukan gak setuju. Kenapa sih pertanyaan mama gitu mulu ya, serius-serius banget, ganti ya. Skip. Kurang nih pasti engkong udah ngapol nih singkong nih. Dilarang main mobil. Hah? Pasti ya nih. Gak boleh tuh. Dulu kan hobi main mobil tuh. Wah dilarang. Bukan dilarang sih, tapi lebih pada dibatasi. Gak boleh terima telepon dari laki-laki dari dulu. Jadi akhirnya sekarang karena ngerasa itu juga mungkin gak pas, gak cocok di zaman sekarang, anak abang baby gak dilarang. Dan mereka tahu batasannya kok. Hanya teman kan sebagai teman. Jadi silakan aja. Dan mama juga tahu akhirnya siapa-siapa sih teman-temannya perempuan, emang abang, teman laki-lakinya baby, siapa-siapa aja. Akhirnya malah jadi teman sama teman-temannya mereka. Ya harusnya juga kalau dulu begitu ya, misalnya ayah sama Umi jadi lebih teman sih. Lebih ke ayah sih, gak ke Umi. Umi sih enggak, Umi fleksibel, lebih ke ayah. Seperti itu. Sekarang mama nanya ya. Oke. Menurutmu bagaimana cara paling tepat untuk membanggakan orang tuamu? Jelaskan. Terus sekarang udah membanggakan kok kamu. Kita harus berhasil ya, berhasil dalam keluarga, berhasil. Kecil gampang banget loh paling. Berhasil dalam karir ya, berhasil dalam kita kan ngilangin konsentrasi loh. Karir, kemudian keluarga, berhasil mendidik anak. Ya. Jangan dianggap suatu hal yang mudah loh membuat anak itu berhasil ya. Tapi kalau anak berhasil, yakinlah pasti orang tuanya itu cukup bangga. Berhasil dalam segala hal. Apalagi di dunia zaman sekarang mendidik anak juga nggak mudah ya. Nggak mudah mendidik akhlaknya, mendidik kecerdasannya, mendidik sopan santun ya. Semua agamanya itu suatu hal yang menurut papa itu nggak mudah gitu. Dan papa yakin kalau kita berhasil semuanya ya. Tentu orang tua pasti membanggakan. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ada membanggain ayah, Umi, ibu sama ayah ya. Insya Allah.
Dan anak kita juga cukup membanggakan kita. Jelas kok. Bisa mudah, anak Mang Adit bisa mudah masuk kedokteran Brawijaya, itu kan sangat membanggakan kita. Lulus 3 tahun 4 bulan, alhamdulillah. Abang Daka keterima di UGM, Unpad dan UTB. Alhamdulillah. PB alhamdulillah. SMP juga membanggakan mama dengan beberapa kali menang-menang lomba. Walaupun selalu sulit dengan bahasa Indonesianya, itu PR banget ya nak ya. Oke, sekarang tontonannya mana? Oke, hijau. Ceritakan masa pendekatan Aduh, salah siapa? suami dan saat remaja. Apa yang paling berkesan? Tuh kan ingat saya ngejebak. Ngeliat bener nggak? Bohong nggak? Enggak, lama saya ngobrol. Ini kayak begini yang pakai cara nopo. PDKT-nya kayak mana? Udah pernah ceritain sebenarnya. Ini simpelnya aja. Jadi sering titip salam enggak ya? Lebih ngasih coklat, sering ngasih coklat. Terus yang paling berkesan, oh iya, yang paling berkesan itu Kalau SMA dulu nganterin, nggak bisa turun depan rumah. nah gitu. Nanti dulu jangan Turunnya di dokter. Turunnya di dokter. Mama tanya loh, Mama tanya loh, pendekatan yang pokoknya itu dia suka nyamperin teman softball, habis itu masih coklat. Ini salam lewat radio. Ya itu dia, seperti itu. Yang paling berkesan itu dia yang paling Ngasih berkesan. kaset, ngumpulin lagu-lagu dari radio direkam jadi kaset kasih gitu kan. Itu yang paling berkesan. Karena ya beda ya sama yang lain ya. Karena yang lain coklat biasa, ini coklatnya sudah coklat enak. Paling dulu SMA. Terima kasih ya. Tahu banget sampai sekarang coklat itu coklat kesukaan saya. Karena ya itu. Endorse dulu dong. Sini nanti sebutin nama mereknya, ya. Oke, sekarang Mama. Sebutkan satu hal yang kamu banggakan dari setiap anak. Jelaskan. Nih, pertanyaannya benar ya. Apa? Namanya Raden Ahmad Aditya, panggil memang adik. Sulung ya. Anak tertua, sangat membanggakan dari kecil gitu kan. Kemudian sampai dengan besar, baik di sekolahnya dengan gampang masuk SD, SMP, SMA, prestasinya, udah bisa masuk dokteran, kemudian lulus dengan cepat. Hari ini bentar lagi anak koas dan menurut anak papa itu cocok jadi anak tua dan sangat membanggakan. Kemudian abang ini teguh dengan prinsipnya, gitu kan. Dia pengen kejar apa yang dia pengen, itu harus dia dapatkan. Penasaran orang. Alhamdulillah juga di akademik, dia sekolah nggak juga menyusahkan, terima di kita sebutkan tadi di UGM, Unpad ITB, akhirnya dia pindah ke ITB hari ini, ya kan. Kemudian baby, anak kesayangan papa itu ya, baby ini membanggakan sekali. Mulai dari dia mama hamil itu sudah membanggakan, ya kan. Pulang dari umroh tiba-tiba hamil, kita sedang program anak perempuan. Nggak taunya perempuan. Alhamdulillah. Program belum selesai itu padahal, hamil dan punya anak perempuan. Banggakan sekali, anaknya cantik, tidur sama papa terus, manja gitu. Dan sekolahnya juga cukup bagus, akhlaknya juga baik gitu kan. Patuh dan anak ketiga anak kita ini sangat patuh sama kita. Patuh kemudian nurut gitu kan. Mang, abang, baby, papa sangat bangga dong. Tinggal di kota tapi masih bisa tahu batasan-batasan pergaulan mereka. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa menempatkan diri mereka. Ketika mereka berada di kota, bergaul dengan orang-orang kota, mereka tahu. Mereka pulang ke Waikanan, bergaul dengan saudara-saudara yang ada di Waikanan, mereka juga bisa menempatkan diri. Tidak gaya kota mereka bawa ke. Itu sangat membanggakan dan itu juga sudah disampaikan oleh keluarga-keluarga kita. Dan alhamdulillah, terima kasih nak. Sarangnya. Ceritakan kenakalan remaja. Tuh kenapa cari begini? Pelajaran apa yang kamu dapat dari pengalaman tersebut? Aduh, ini emang kau terlaluan kau ya. Jebakan ini ya. Kenakalan teman saya nggak nakal remaja. Alhamdulillah, misalnya nggak nakal. Cuma gini. Enggak. Beda-beda loh. Bukan, karena tidak pernah. Karena dilarang main kok ada jam-jam di rumah. Jadi pernah yang pernah sekali 2 kali ngomongnya sekolah cuma setengah hari, karena itu sebenarnya bukan bohong ya Mia ya, gara-garanya gurunya nggak ada, jam pelajarannya nggak ada, kosong. Jadi kita
kalau nggak salah pulang massal itu. Jadi itu. Terus pengalaman pelajaran apa yang kamu dapat dari pengalaman tersebut? Apa ya? Seru. Ternyata seru juga. Ternyata bukan bohong ya. Ternyata seru juga. Ternyata seru. Ternyata seru juga gitu loh. Jadi ini pelajaran yang diambil sekarang, kasih tahu ke anak-anak, nak, kalau memang lagi capek belajar, kalian ngomong sama mama, dibandingkan kalian harus keluar dari rumah pura-pura sekolah ternyata tidak sekolahan. Jadi ini pelajaran penting dikasih tahu ke abang baby. Jangan. Ya nakal juga tuh. Jangan sudah. Jangan. Pokoknya itu ya, itu rahasia, jangan dibuka di sini. Jangan dibuka-buka ya. Jadi gitu. Pernah cabut. Ada itu. Tapi kemana-mana ke rumahnya Cai kok. Habis itu yang pelajaran diambil, kasih tahu ke anak-anak, kalian boleh kok satu kali nggak sekolah dalam beberapa bulan itu nggak apa-apa kalau tapi di rumah jelas sama mama di rumah. Jadi itu yang pelajaran diambil ya. Oke? Sekarang mah. Next. Kenapa sih pertanyaan mama gini-gini mulu? Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali melihat anakmu? Anak mau baca dulu loh. Ya, pertama kali lahir itu apa yang rasakan untuk pertama kalinya? Wah, bahagia, senang gitu ya. Ingat ini anak pertama tuh mengadit. Ingat waktu itu pas malam takbiran tuh. Ya. Malam takbiran Idul Adha tahun 98. Ya. Ya, jadi paginya sholat Id di Polsek Cikini. Ya, Menteng. Ya, Menteng ya kan. Karena Mahadilati. Bangganya rasanya tuh nggak keruan lah. Terus gue udah jadi bapak nih. Gue udah jadi bapak gitu kan, melihat Bapak gaul ya. melihat anak di Allah gitu ya. Ciptaan Allah tuh luar biasa ya. Dan masuk. timbul anak itu membuat kita jadi semangat gitu ya, semangat untuk bekerja, semangat untuk meniti karir gitu. Karena kita kan sudah ada beban, satu tanggung jawab adalah kita sudah punya anak. Ya. Pokoknya rasanya Gak bisa diomongin ya. tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia pastinya, bersyukur. Begitu kita anak itu lahir gitu ya, dia nangis terus kita lihat gitu ya. Dan papa sempat nangis ketika papa mengazankan ya, kali. Emang karena semua anak-anak papa lah, karena punya cerita yang unik-unik antara tiga anak itu. Kan proses dari mulai hamil sampai melahirkannya juga beda-beda. Baby itu sangat spesial itu. Dari mulai dia ngebuatnya gitu ya, programnya, kemudian sampai hamil gitu ya, punya prosesnya juga panjang. Kemudian dia lahir ya, kita penjemputan. Ada. Aduh, pokoknya kita spesial deh. Anak perempuan satu-satunya kali ya. Oke. Cukup jawabannya. Oke. Apa ekspektasi kamu? Apa ekspektasi yang kamu miliki untuk anak-anakmu? Jawab dengan jujur. Oke. Ekspektasi ya. Sebenarnya buat ekspektasi dan cita-cita ya. Harapan. Jadi buat anak abang baby, dari mama sampaikan dari dulu, mama cuma pengen anak-anak mama bahagia dengan pilihan abang baby. Tidak sedikit pun mama memaksakan apa yang mama inginkan kalau kalian tidak pernah menginginkan itu. Jadi mama pengen abang baby bahagia dengan semua pilihannya, apapun itu pilihannya. Mau dia sekolah, dengan pasangan hidupnya nanti, jalan hidupnya, semuanya mama coba pengen kalian bahagia. Karena bahagianya kalian adalah bahagianya mama. Itu paling penting. Kalian bahagia, mama pengen tetap anak-anak mama menjadi anak-anak yang pribadinya rendah hati dan jujur. Itu mama pengen dari kalian tiga. Ingat ya nak, bahagia, rendah hati dan jujur. Mama sampaikan nggak ada guna nak pintar kalau nggak jujur. Mama sampaikan juga nggak ada nak menjadi orang hebat kalau tidak mempunyai kerendahan hati. Jadi itu nak ya, bahagia, rendah hati dan jujur itu harapan mama. Insya Allah semuanya terkabul doa mama nih, amin robbal alamin. Dan kita harus menyampaikan kepada tiga orang anak itu bahwa kita sangat bangga dengan mereka. Ya. Dan harapan kita tiga anak itu juga bangga dengan kita berdua, dengan insya Allah dong. kekurangannya ada. Gak mungkin anak-anak mama begini kalau nggak terjadi karena kita begini kan. Sekarang mama ya. Hal apa yang kamu harapkan dari anak-anakmu ketika kamu sudah lanjut usia? Jawab secara detail. Papa ingin anak-anak papa tentu berhasil lah, itu udah barang tentu. Mereka bisa hidup mandiri, ya, bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Ya. Ketika kita melihat usia, kemudian keluarga mereka bisa harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Yes, sakinah mawaddah warahmah. Bahagia. Punya anak-anak yang mereka mampu untuk didik anak mereka dengan baik gitu kan. Kalau papa sama mama nak, insya Allah bukan nggak mau diurusin, tapi insya Allah bisa mengurus diri sendiri,
membebani kalian. Tidak membebani. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa ngebangun rumah tangga mereka itu dengan baik. Karena bangun rumah tangga itu juga nggak gampang. Mudah-mudahan mereka berhasil di rumah tangga, berhasil juga di karir mereka, dia kan bisa hidup sakinah mawaddah warahmah, gitu kan. Dan bahagia menjadi kebanggaan semua orang, bisa bantu keluarga banyak. Dan bermanfaat bos. Ya, buat keluarga, bantu keluarga banyak. Kita tahu benar saudara-saudara kita juga banyak orang-orang yang nggak mampu, banyak orang yang susah, yang butuh pertolongan. Nanti mama, abang, mungkin baby bisa nyekolahkan saudara-saudara dan sebagainya. Jadi kita bangga ketika kita orang tua kita bisa melihat. Berarti bermanfaat buat orang banyak, bahagia ya, sukses ya Panto ya jadi ya. Masuk surga. Amin Rabbal Alamin. Dan tetap sayang sama mama papa ya nak ya. Jangan nanti mama papa sudah tua kalian malu sama mama papa. Tapi enggak, mama udah sama papa. Mama kalaupun tua juga tetap pakai celana jeans nak. Mama akan jadi oma-oma yang keren, yakin lah nak. Panggilan siapa? Panggilannya? Maci. Oma Eci. Panggilannya Didi. Sidi Adi. Oke. Tua pun kita sudah ada nama nih. Jadi keren ya. Kita panggilan panggilannya Didi. Mama Maci. Kan Sidi Adi. Mama Maci. Oma Eci. Oke. Good kan? Tantangan nih, kartu tantangan. Sekarang ini sudah mulai kartu tantangan. Tirukan hal yang sering dikatakan dan dilakukan atau dilakukan orang tuamu. Aduh. Ci, Ci, jangan lupa main basket. Gitu enggak. Dipaksa jadi pemain basket. Basket, tenis. Boleh. Ci, udah sholat belum? Ayo sini, Nadi sama ayah. Nah, itu pasti ayah. Kalau Umi, Ci, kamarnya udah diberesin belum? Ayo diberesin, gitu tuh. Matanya begini. Itu artinya mengajarkan ya untuk kita taat beribadah. Iya. Udah sholat belum? Supaya mama mandiri. Ya. Buka pintu kamar, ayah dari mulai subuh sampai isya. Udah sholat belum? Ayo sholat. Semua orang tua kayak gitu. Subuh ketok kamar udah sholat. Ayo sini ngaji. Allah. Namanya itu sekali. Gitu tuh kalau hamil begini. Coba mas sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan ini? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Setuju, sangat setuju. Kita apapun yang kita ini ya, apalagi seperti papa ini ya. Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita kan punya pekerjaan tuh, di rutinitas pekerjaan kita tentu kita punya banyak persoalan. Kita bergaul di pekerjaan kita dan sebagainya. Kemudian tempat yang paling tenang tuh lihat pada keluarga satu. Kemudian kita bisa sharing dengan keluarga. Tempat paling enak untuk sharing itu adalah keluarga. Istri kita ajak ngobrol. Ya. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada keinginan atau apa itu ngobrol istri. Kemudian keluarga itu adalah orang yang paling jujur kalau mengkritik kita. Jadi mungkin orang lain nggak berani mengkritik kita, tapi keluarga itu dia tukang kritik yang paling baik. Karena dia berkata jujur. Karena dia tidak kadang-kadang menyakitkan, tapi dia nggak punya tendensi apa-apa. Maksudnya tidak punya apa, dia hanya ingin suaminya baik, dia hanya ingin anaknya baik, gitu. Dia ingin istrinya baik. Dia akan mengkritik sesuai dengan apa namanya yang terjadi saat itu. Karena niatnya adalah bagaimana supaya orang tuanya itu baik. Ingat ya, keluarga adalah di mana tempat kita memulai dan tempat kita kembali. Kemanapun dan kapanpun perginya, pasti kembalinya ke keluarga. Ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga Cemara. Gitu loh katanya. Karena mama. Kita bilang kami gini-gini, nyanyi aja. Pertanyaan berikutnya. Apa? Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagi? Jelaskan. Gimana sih? Agak unik ya, pokoknya. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Rumah itu sama nggak ada? Oh, enggak. Rumah itu tempat tinggal, tempat berkumpul. Sementara keluarga adalah tempat memulai dan tempat kembali. Jadi kalau rumah dan keluarga itu jadi satu kesatuan. Iya, cuma beda. Artinya beda. Keluarga lebih artinya lebih apa ya? Lebih segala-galanya keluarga gitu loh. Kalau rumah kan tempat ketemu dan lain-lainnya. Kalau keluarga tempat memulai dan tempat kembali. Ini keluarga. Tempat berkumpulnya. Iya, keluarga di rumah. Jadi nggak sama. Mirip gitu ya. Nggak sama tapi mirip. Gimana coba itu? Tapi tak sama. Ya itulah. Gimana coba yang gitu? Kenapa sih repot amat pertanyaan ini ya? Sekarang mana?
Apa kado paling berarti yang pernah diberikan oleh anggota keluargamu? Ceritakan. Apa coba ya? Semuanya berarti semua ya. Berarti Coba diingat-ingat apa gitu. apa kado paling sangat berarti. Karena mama istri saya ini gitu ya, mama Wakanda ini, dia nggak butuh waktu, nggak butuh nunggu ulang tahun ngasih kado gitu. Jadi kadang-kadang surprise, dan hampir semua kalau mau tahu, mau dia sepatu, mau dia handphone, mau dia baju, jam, ya nggak pernah beli sendiri, yang beli mama Wakanda. Jadi kalau Mungkin lebih ini. kalau bentuknya barat, Kali ini. Karena yang kado-kadonya suka anak-anak bikin dengan sendiri. iya. Gitu. Anak itu dia kadang-kadang Kreatif. lebih kreatif, bikin sendiri, ucapan sendiri gitu, kalau pada saat ulang tahun. Tapi kado yang terindah dari seorang istri, Desi Aprianti, adalah satu kesetiaan. Kesetiaannya nggak pernah pudar. Kemudian kejujuran. Kemudian Banget. beneran, nggak Peres ini ya. apa ya sih, nggak beneran. Kesetiaan, kejujuran, ya kan, keikhlasan, ya, kesabaran, ya. Ini Udah kayak pahlawan ya, pengorbanan. Nah gitu ya. Ya. Oke. enggak, maksudnya kan kado kalau bentuknya barang tadi udah sampaikan. Kita nggak cuma tahun dikasih barang gitu loh, hampir setiap waktu, tapi lebih kepada hal-hal yang tadi disampaikan itu kan. Maci ya. Maci loh. Senang. Maci loh. Maci loh. Mama ya. Loh. Rencanakan aktivitas Tuh kan. yang ingin kamu lakukan bersama keluarga untuk segera dilaksanakan. Itu dia, kepengen banget jalan-jalan. Kepengen banget. Tapi karena sekarang ini Kalau disuruh milih nih tempat jalan-jalan, mana yang mau diduluin? jalan-jalan atau ibadah nih. Jelas ya, kalau umrah ini nggak masuk umrah ya. Umrah kan pertama ya. Iya, ada pasti. Kalau diingin berapa? Sekarang pengen balik kemana? Gitu ya. Karena anak-anak kalau ditanya, Jangan Korea ya, soal bayang enggak. Korea masih pingin, jangan, ampun. Enggak. Kalau Anak-anak tuh paling suka nggak? Paling suka tuh ke Jepang sama ke Australia. Jadi pengennya, negeri, iya ke Jepang. jangan Korea. Iya kan? Dilaksanakan. Iya. Terus kenapa pengen banget jalan-jalan? Karena gini loh, sekarang ini susah sekali mengumpulkan 3 anak itu karena mereka punya kesibukan masing-masing. Yang kecil Ketika- ibu kan ini. Ketika emangnya bisa, abang nggak bisa. Baby abang bisa, emang nggak bisa. Jadi pengen itu. Tapi pengen bener-bener segera terwujud, ada jalan-jalan dan umroh bareng-bareng berlima. Karena kemarin sempet It's my dream. bertiga sama baby aja karena abang nggak bisa, berempat sama abang memang nggak bisa. Jadi pengen segera berlima, pengen segera umroh dan jalan-jalan sama anak-anak. Itu kalau keluar negeri. Kalau Ya. negeri mau kemana? Kalau dalam negeri, ke Makassar, makan ikan di sana. Yuk berangkat yuk. Pengen ke Makassar, Karena manis banget. Makassar, tunggu saya di pengen ke Makassar, pengen makan ikannya. Aduh enak banget, sumpah, segar banget, manis banget. Pengen segera ke Makassar. Makassar tunggu kita ya. Atau ada yang mendengar nggak nih, yang nonton dari Makassar, undang kita dua dong. Udah ada alasan ke Makassar ya. Boleh ya? Jauh Covid. Iya. Sekarang mana nih Papa? Apa lagi sih kartunya? 2. Oke. 3. Menurut lo, bagaimana seharusnya hubungan ideal antara anak dan orang tua? Harus dekat. Dekat, terbuka, gitu ya. Kemudian Siap mengkritik dan dikritik? siap dikritik dan mengkritik gitu kan. Dan itu kita lakukan di keluarga kecil kita gitu ya. Jadi harus dekat. Tadi seperti yang dijelaskan mama, kita menganggap anak itu kawan kita. Kita bisa jadi kawannya, kita bisa jadi orang tua. Bahkan pernah jadi lawan loh, kalau lagi ada argumen. Dan satu hal lagi, mungkin buat anak kita gitu ya, cara mendidik kita berdua ya, anak ini harus ada tempatnya berlindung gitu ya. Jadi ketika ayahnya sedang mendidik anaknya gitu, bukan marah tapi mendidik anaknya, dan anaknya merasa kecewa atau tidak pas, Atau mamanya harus tampil di situ untuk melindungi anaknya. Dan Jadi sebaliknya. dan sebaliknya, jangan dua-duanya, maksudnya untuk menyerang, melakukan hal itu pada mendisiplinkan mereka. itulah kira-kira. Oke. Cocok. Duh, banyak juga ya. Memang. Sebutkan masakan orang tuamu yang paling kamu suka. Oke. Masakan Umi yang paling suka. Itu semuanya enak. Iya, cuma
Umi tahu. Rendangnya Pak. Umi tahu The kok. best. Rendang Umi itu enggak ada yang Lain. paling ada yang mengalah. Jadi Umi tahu kok. Mama paling suka apa? Masakan yang paling disuka opor sama sambal ati Umi. Itu Umi paling tahu. Saya pasti suka. Dan kita kalau pergi keluar pasti Di bawah. sama Umi, Bu. Tahu. Papa gitu. Papa kan bisa makanan di luar. Mau kemana pun perginya, pasti makanannya rendang dan sambal kentang, kari kentang. Kali kan. Nah, jadi itu. Dan makasih Umi. Saya punya orang tua yang luar biasa. Kasih mangga. Itu kan kasih. Kadang-kadang sakit perut. Mangganya. Kebanyakan mangga jadi semangat terus. Ya kan? Pasti setiap perkara atau iya. Pokoknya setiap pulang gue anak itu pasti ada yang dibawa. Tiap mangga. Tapi curang. Mama nggak dikasih. Ini ya punya adik. Ini punya adik. Ini punya adik. Oh oke. Anaknya dilupain. Dia mungkin karena Umi menganggap ada apa namanya apa itu agak susah. Kalau pergi kau sendiri kalau dia mama nggak ada ke rumah main makan rendang apa itu opor. Ini punya adik. Ini punya adik. Ikan salai ya. Anak panggang itu kan. Salai kan. Salai itu di mall-mall itu. Sale itu. Nah sekarang siapa nih? Mama lah. Mana bapak ya? Oh ya. Ada lagi. Jangan gitu dong. Kan curang ah. Menurutmu siapa anggota keluarga yang paling mengenalmu? Mengapa? Siapa? Ibu. Oke, itu udah jelas ya. Kalau dia dari keluarga. Tapi kalau Oma. Oh, kan. istriku, ini orang yang paling banget. Setelah ibu adalah istri. Mama wakan. Ini kan diturunkan dari ibu juga. Kalau Ada tuh gini. dia gini, kalau berarti ini aja, saya sudah tahu apa yang dia mau. Bapak juga tahu juga. Cuma gede doang itu. Atau dia sudah gini kaki. Kita udah tahu itu kita mau apa, Den. Kode. Udah duduk ya, ini nggak tahu. Jadi sama sebaliknya juga. Jadi gerakan nggak usah diucapin. Dengan sebuah gerakan aja, aku tahu yang kau mau. Bener nggak? Begini dong. Itu kan? Apa gitu? Iya tahu. Kalau apa? Tahu. Udah nggak usah dibahas-bahas nanti ya. Dia apa? Gitu kan? Aku tuh buka iPad. Tahu ngapain? Kita beton game. Oke. Nah kita jawab bareng-bareng deh, ini adilnya ya. Satu ini ya. Oh, ya. Satu ini kita jawab bareng-bareng. Apa itu? Akui satu kebohongan yang Males. tuamu ketahui. Mau deh. Enggak mau Aku tahu juga akhirnya di sini. Itu bukan kebohongan namanya akhirnya enggak. Itu akhirnya nanti ketahuan sama mereka. Itu bukan kebohongan lagi, bukan disimpan namanya, bukan rahasia lagi. Nah, Kalau saya jujur aja sering. skip. Enggak. Kalau papa sering bukan berbohong sih sebenarnya. Kadang-kadang terutama dengan ayah. Maaf ya. Maaf. Maksud saya juga tahu apa bohongan. Enggak, maaf ini. Tapi ini bohongnya. Jadi ada kalanya kita harus menutupi biar orang di sekitar kita tuh gak marah gitu ya. Jadi saya kadang-kadang menutupi lah. Ada beberapa hal yang saya tutupi. Tapi maksud saya berbohong itu sebenarnya agar si orang ini gitu ya tidak kena marah gitu kan. Cukup saya menasihati gitu-gitu ya. Karena kasihan orang tua kalau dia sudah marah, apa dia emosi gitu kan, kita kasihan. Nah, itu kebohongan dan itu sering. Itu kebohongan kebaikan ya. White lies berarti ya. Ya ada beberapa yang dilakukan tapi itu sering. Sebenarnya. Maaf ayah. White lies ya berarti. Mudah-mudahan ayah sehat dan ketemu Marin, Bu. Kualat loh. Jangan. Pak Kualat nggak boleh loh. Dah. Baik. Ada pertanyaan lain? Ini nih. Tuh. Apa itu? Dah. Udah tahu siapa orangnya kok. Oke, nggak usah. Ya nggak usah. Dah. Udahan ya, habis ya. Udah baca semua nih. Ya, itu sekedar buat menghibur kawan-kawan sekalian. Oh ini. Pakai bahasa kaku tuh. Kalau ada baiknya silakan diambil. Ya elah. Jadi begitu loh guys. Teman-teman Wakanda. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang diberikan engkong, jebakan engkong ke kita. Harus tahu paling mana engkong ya. Nanti lain kali dia kita tampilkan di depan kamera ini. Bapak gitu dia biar tahu. Ini jebakan engkong pada kita berdua. Kayaknya lebih tepatnya dia menjebak saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat itu. Tapi sebelum kita tutup vlogan kali ini, saya mengingatkan kita semua bahwa hidup sehat dan jangan lupa bahagia. Baik, dan apa caranya? Tontonin ini kita vlog kita pasti bahkan bahagia, ya kan? Total.
Tahu. Iya, Setelah ini nanti ada lagi yang dibagi lagi kok nanti, itu kan di vlog ini nanti ada yang dibagi lagi, kita tampilkan nanti mereka yang bikin kita bahagia lagi ya. Pengen lagi Om Ci, silakan komen nanti di bawah sini ya. Kita jemput Om Ci-nya, kita undang Om Ci-nya. Oke. Sehat selalu. Dan jangan lupa review dong. Oh iya, jangan lupa like, Komen, subscribe. subscribe-nya, pencet tanda loncengnya. Itu paling. Satu lagi dong, share. Oh ya, share. Biar makin banyak kawan-kawan yang nonton. Subscribersnya banyak. Kita juga semangat, guys, Wakanda, anak Wakanda banyak yang nonton. Subscribersnya banyak, terus yang like juga banyak. Itu ngaruh gak sih sama AdSense kita? Ngaruh ya? AdSense yang ada ngaruh AdSense juga, nanti yang mau ngasih iklan juga boleh ke kita gitu kan, biar ada cuannya guys ya. Tahu kan hari gini loh mama perlu sekali ya, penting banget ya. Cara anak-anak mama banyak banget, anak mama tuh ada Rianto, ada Hamzah, ada Rois, ada Imas, ada Lesi, semuanya tukang makan mulu. Sumirat, Tito. Jadi itu mereka tuh butuh makan yang banyak dengan alasan dia terhindar dari COVID. Engkong tuh enggak, dia nggak pernah kelihatan. Nggak di kamar soalnya. Nggak di kamar nih ya. Dia musiknya banyak dari kamar tuh, kita bongkar aja kita sidak di kamarnya. Tuh nggak percaya. Jadi begitu ya teman-teman Wakanda. Salam sehat selalu ya. Sehat selalu dan doakan dia kita sehat terus ya semuanya ya. Dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin tiap Sabtu di channelnya Aden Adipati Surya.